Kacau negara ini. Siapa saja bisa berbuat kesalahan dan meminta maaf begitu saja. Tidak bisa. Melawan daerah konflik, mafia, dan semuanya itu manusia pikiran melalui stand up comedy alih-alih Kota Medan. Halo guys, welcome back to my channel Jabal Tarik. Halo kedan Ale, kembali lagi bersama Ale. Jangan lupa follow IG Ale ALEHH 12. Pula. Jadi rusak kan aku video lagi. Oke. Aduh, umatnya lagu Ale ya. Udah. Oke. Ini aku baca komen lagi nih dari si Ale ya. Aku bacain ya. Collab sama Ale bang. Ya, aku coba prank Ale khas Medan. Kenapa jadi gamer ini prankster? Bang, prank Ale khas Medan. Bang, abang coba dulu ke Medan terus prank Ale khas Medan. Yakin deh bang, banyak yang nonton. Ayo siapa yang kalian yang setuju abang ini prank Ale khas Medan yang gayanya tengi, pecicilan buat dia down. Bang, prank Ale bang, lagi naik itu nama Ale khas Medan, coba prank dia bang. Bang, kalau mau banyak lagi viewmu collab sama Ale dari mana? Kenapa harus Ale gitu? Ale sampai masuk ke DM ku gitu loh. Aku nggak bisa nunjukin karena Instagramku udah lagi dihack, nggak pakai Instagramku yang baru nih. Follow juga, jangan lupa follow. Oke. Ini komentarku dipenuhi dengan Ale. Ini yang sebisanya yang ku dapat, yang ku cari ya, karena udah ketimpa-timpa juga. Bukan kita sama YouTuber itu tetap kita silaturahmi, kalau bisa saling sharing, tetap mungkin tunggu pas momennya, waktunya yang pas. Jadi waktu itu aku udah ada ketemu pas momennya, waktunya. Jadi bukan karena komentar dari kalian juga, pas dapat momennya, ada waktu yang pas, kesempatan yang pas, aku datang main-main untuk Medan untuk bertemu. Karena aku biasa sering ke Medan, aku emang stay sering di Medan juga. Tapi kan karena rumahku tuh aku kadang pulang, jadi pas kebetulan kemarin tuh nggak ke Medan, pas ada momennya ke Medan lagi, ketemu lah sama si Ale, sama si Ale, sama nggak cuma Ale, sama Budiawan juga, tahu kan Pak Budiawan ini ya. Ini kita ada punya story kemarin ya, pas ketemu itu ya, kita lagi nongkrong di warkop nih. Sampai pagi kita bahas konten. Kemarin. Bertembeng kali nih nyari ide nih. Jambakan aja boleh, jambak. YouTuber tebing. Kan kalau follow gitu tahu ya. Kan follow gitu. YouTuber tebing datang demi konten. Assalamualaikum. Begadang. Aman. Assalamualaikum. Jangan lupa follow ya. Assalamualaikum. Rebutan. Kalau sama puluh aja. Keren kali orang-orang ini. Oke, kamu ini bahaya kali ya gitu. Thank you ya makan kita ya kan. Coming soon video. Coming soon gitu. Oke, jadi siap kami nongkrong ini, kami lagi konsep buat kolaborasi video apa sih dengan kami 1+1 manusia barbar bersatu. Jadinya gimana gitu. Nah, aku udah dapat ide, tapi belum aku sebutkan. Nah, tapi kami sempat kolaborasi dalam story ini. Mana saya kreat nih dalam story. Nih. Habis motor diugalin. Kereta kalau di Medan bilangnya kereta ya. Kalau nggak tahu kan motor. Habis motorku kereta ya kan. Keretaku diugal-ugalin ya. Nah, di panjat-panjatnya ini udah tengah malam, udah sepi ya ini ya. Udah gak ada orang lagi, jadi kita kayak
Jadi kita makanya berani seperti itu. Karena udah sepi kali malaman, udah sekitar jam berapa? Jam 2-an lewat, jam 3-an mungkin kita begadang tuh. Tapi sebenarnya itu Ale itu nggak, kalau aslinya itu nggak seperti yang ada di video seperti yang kalian lihat tuh. Aslinya itu santuy kok orangnya, nggak terlalu keriak kali, biasa-biasa, sopan kok, sopan sama. Tapi di rambut. kenapa? Bersera. Ya kamera balik. Santai ya, sabar ya, Lek, biar ganteng ya. Kayak Dragon Ball gimana gitu. Jadi ini khas rambutku. Kalau si Ali kan kribo ya. Aku jambol ya. Jadi kalau rambutku bengkok lagi ingetin lagi ya. Kalian juga yang di sana kalau jumpa aku ingetin. Saya mana? Oh, jadi aku tadi habis malah kemarin tuh karena di tempat biasa kosku aku di Medan itu jaraknya itu jauh, cukup jauh ya. Jadi aku diajaki sama mereka itu untuk tidur nginap di kosnya. Karena di Medan itu tahu sendiri lah, tempatnya itu bukan angker ya. Apa namanya? Kalau rawan begal. Nah, jadi di Medan itu tempatnya begal semua, begal. Jadi bahaya kali. Begalnya belum makan dulu sana. Belum makan kogal. Jadi aku ditawarin tuh di kos dia itu. Jadi ini aku sempat ada apa juga di kosnya, ada video juga ini di kos mereka lah, tim mereka ya. Ya, nih, udah malam ya. Nah, itu keribonya itu di sana ada tim mereka itu ya. Nah, jadi malam ini pun kita nggak tidur. Malam ini kita begadang sampai pagi. Sarapan bareng juga ya pagi. Nah, bahkan pagi itu aku sempat gini. Bang, pamit dulu deh, pamit tuh untuk nganter adiknya sekolah itu loh. Jauh jaraknya itu dari sini untuk pulang lagi ke rumahnya itu untuk nganter adiknya sekolah kan mantap gitu ya. Mesti dia untuk nganter adik sekolah pulang itu, ingat gitu loh. Kalau awak kan malas kadang gitu loh, tapi dia mesti mau gitu loh, sayang sama adiknya mungkin dia ya, diantarnya pulang. Jadi sampai siang lagi kita belum tidur juga. Jadi tengah hari itu aku baru tidur. Jadi setelah tidur itu kemarin tuh tidur. Nah, sore itu maghrib tuh masuklah tim-timnya itu rekan-rekannya itu pamitan karena aku ngantuk kali, dibangun nih, udah biar aja lah katanya. Mereka pamitan mau stand up. Ya udah nanti aku kesana nyusul. Rupanya aku tiduran, nggak jadi kesana. Nah, setelah diposting stand upnya itu, aku lihat tuh memang stand upnya itu udah, aduh kok gini kali gitu. Jadi stand up itu seperti ini. Makanya bermasalah, ini masalah yang pertama nih ya, masalah yang pertama. Padahal aku mau konsep untuk kolaborasi sama dia itu nggak jadi gara-gara dia bermasalah yang ini. Coba aja film Dilan syutingnya di Belawan. Hah? Belawan sih Medan. Daerah Mafia semua pelabuhan ada di situ, laut. manusia pikir ada Bukat ya di sini bukat. nabung. Memang lucu. Ketawa semua ketangkap ya. Bahaya kali itu. Bahaya kali memang gue. Bahaya kali. Aku termasuk selalu juga nih sama si Ale nih. Dia YouTuber baru, prankster baru, langsung melejit. Kalau aku dulu ya, aku nggak bilang yang lain ya. Aku dulu proses gitu buatnya. Dari mulai ngedit tuh awal-awal editingku jelek, kameraku pas-pasan, dia langsung bagus pakai drone, editingnya bagus, langsung. Ya jadi orang penonton tuh pun nyaman jadinya gitu. Jadi itu pengaruh untuk menunjang dia cepat tadi juga melejit. Tapi di sini itu memang harusnya kalau seandainya itu kata-kata kotornya tadi tuh di-cut. Di sini kan udah selesainya masalah ini sebenarnya. Di-cut itu pasti udah hilang, nggak ada masalah lagi pasti ya kan. Pasti nggak ada yang hilang lah share-sharean tuh karena yang videonya yang di sini viral. Jadi sebelah sini kita lanjut nih. Dilan bilang gini sama Mila ya. Cerita di dalam angkot di sampingannya kan. Mila ya. Kamu cantik. Kok nggak pengen jadi? Bukat lagi. Itu harus di-cut seperti itu harusnya. Bahaya kali. Memang lucu. Aku aja nengoknya itu sebenarnya lucu, cuman ya kita nggak boleh ngejudge suatu tempat ini. Nggak boleh lah pokoknya seperti itu. Dan aku itu sebenarnya udah punya ide. Prank si Ale itu, kalian mau tahu ideku apa? Nangkap si Ale, tapi bukan aku yang nangkap. Aku pakai peran temanku. Mau polisi beneran atau polisi pura-pura jadi polisi nyamar untuk nangkap dia dengan alasan tuduhan
video-video dia, aku ambil cuplikannya untuk nunjukin ke dia bahwasannya videonya itu tidak senonoh, tidak pantas, tidak patut. Videonya itu yang ku ambil itu cuplikan video-video dari Zebra Cross. Nah, sebelum aku kolaborasi dengan si Ale untuk konten yang ini, tujuannya untuk nangkap dia, rupanya dia ketangkap betulan ya waktu di Belawan itu tadi, video itu tadi ya, ketangkap betulan. Mau pura-pura ngeprank dia nangkap, rupanya ketangkap betulan. Nah, jadi video yang aku mau dengan tuduhan dia untuk nangkap dia itu, videonya itu aku cuplikin ya, seperti ini. Sekian aku ngasih tahu juga buat edukasi prankster yang baru nih ya. Assalamualaikum, Yang mana prank yang bisa dibuat, mana yang enggak. Tempat berjalan kaki nggak boleh Langsung dipanjat. Ini orang tua nih ya. Boleh kayak gitu. Tapi ngasih tahu juga buat mengingatkan yang lain. Aku preman baik yang Nggak boleh juga mengingatkan kan orang yang salah. Mundur. Harusnya ini Wajib kalian satu-satu. Mundur. aku lihat video ini sebenarnya salah juga. Maksudnya Pak, jangan main-main sama kuda ya nanti. mau gue kasih tahu tapi dengan cara video gue tadi langsung. Kalau ngasih tahu langsung ini kan kiranya aku sok gimana kali kan gitu. Sok jago kiranya kan. Aku preman baik udah mundur sampai cerita. Kuantam boleh. Lampu coba. Kuantam itu orang tua nih, nggak boleh gitu. Kuantam nggak boleh gitu. Itu orang tua. Masa bahasanya gitu langsung dipanjat. Lanjut ya, kita sambil kita tonton dia. Harusnya kita baik-baik, kita langsung dipanjat, jangan gitu. Langsung dipanjat, nggak sopan. Harusnya tuh bang tolong mundur, karena kan dia belum tentu juga tahu itu tempat pejalan kaki, belum tentu semuanya tahu itu, walaupun dia punya SIM ya, nggak, kadang lupa atau apa kan. Nah, judulnya kan mengingatkan zebra cross untuk pejalan kaki, kita ingatkanlah bagus-bagus bang. Tapi kalau kita ingatkan bagus-bagus itu dia nyolot, baru kita gas. Aku pun mau ikut ngantemnya kalau dia ngelawan, ya kan? Cocok kan? Jadi di sini dia belum apa-apa, itu udah langsung gas. Ya orangnya kan emosi, kan gitu, udah pasti emosi ya. Nah dia ngeludahi, karena dia ahli, dia salah duluan. Tapi kalau dibilang bagus langsung ngeludahi, hantam aja kan gitu. Aduh, nggak boleh gitu nih. Anjing harus hormat sama majikan apa tadi katanya. Waduh, disepak lagi sama Ale. Ini udah polisi aja nggak ada hak seperti ini, maksudnya gitu loh. Makanya kita pun kalau kita mau jadi pecinta lalu lintas ya masuk polisi nggak sengaja. Memang salah si Gojek ini, tapi kita nggak boleh gitu. Hah? Apa? Hah? Kamu oke. Ntar kita cut dulu ya, Aduh, si Billy ini rambut turun. Jak komputer lagi sedikit. Waduh, dari tadi lo bilang. Oke, sip, lanjut lagi ya. Di situ aku mau konten sama dia, nangkap dia itu dengan konten itu tadi, ngebahas konten itu tadi. Rupanya dia ketangkap betulan, tapi dengan kasus masalah yang beda, yang tadi stand up comedy dia tadi ya kita tontonnya. Dan di sini ada poin lagi nih. Ini ada orang tua juga. Orang tua ini kurang serk ini kalau di sini kan. Aji lah kau ya. Aci ini. Oh dia pegang handphone. Oke lah Cik ini terima. Memang lucu kan. Lucu. Cuma aku nggak pernah ngeprank orang tua loh. Betul. Alhamdulillah. Bahaya kali. Besar kali barang kan. Bahaya kali. Besar kali. Ini kan nggak sopan ya kalau misalnya Kopong sering ngocak. ini kan pelecehan juga nih, salah satu pelecehan. Bukan. Kalau misalnya anak yang ngeliat aku nggak terima kan bisa kena juga gitu. Jadi Sering. aku cuma mengingatkan juga, maksudnya di video ini ya, aku bukan ngejudge si Ale-nya juga ya. Aku juga mau mengingatkan tuh ke semua youtuber apalagi yang baru-baru coba-coba ngeprank tuh ya. Itu harus kita pilih-pilih lah, apalagi sekarang ini kita
lagi kayak gini. Kemarin ya yang kasus-kasus kayak video sebelumku ini kan pada ketangkep semua ngeprank corona kan, karena aku udah tahu efeknya. Aku kenapa aku bisa bilang gini, karena aku dulu juga udah pernah masuk kantor polisi sebelum sama si kamera yang ini. Aku pernah kena tangkap polisi gara-gara prankku yang terlalu kelewatan nyulik anak orang. Jadi aku ambil hikmahnya dari situ, pelajaran itu tadi. Jadi lanjut lagi di sini, tepatnya tanggal 9 April 2020 itu habis maghrib, aku buka WhatsApp, masuk dari grup salah satu YouTuber Medan ya. Ini aku sensor ya. Di sini mereka ngirimi screenshot, kalau aku lihat tuh dari Facebook ya, dari Facebook. Dan captionnya itu ada masalah baru lagi nih katanya. Kita lanjut ya. Baru ada nomor kontak lain juga ngasih tahu dia udah ditangkap polisi di rumahnya. Aku mau balas nih, loh kapan bang? Udah akurat infonya itu bang dah, bilang ya kan. Dibalas lagi sama yang ngasih tahu aku udah ketangkap tadi. Tapi belum tahu masuk sel atau enggaknya. Video penangkapannya ada di IG ku. Langsung aku cek. Aku nggak mau langsung membuat videonya hari itu juga. Kenapa? Nanti takutnya jadi kirain untuk memanfaatkan situasi. Jadi aku nguploadnya ini makanya udah lama kan. Baru udah setelah orang pasti mereka juga memanfaatkan itu di YouTube itu juga banyak. Memang sih kalau dibilang pansos-pansosan itu memang YouTuber itu triknya harus gitu, saling kolaborasi, saling mendukung, membantu untuk menaikkan channel kita lagi. Jadi itu pansos itu yang biasa di entertain. Jadi kita lihat video cuplikan penangkapannya. Oh ini dari ormas ya, salah satu ormas kalau nggak salah kayaknya FPI ya. Kami atas nama Pembela Islam ya. sangat terpukul Tahu lah kalian pasti ya. dengan perlakuan yang dilakukan oleh oknum alih-alih dan kawan-kawannya yang sengaja membuat. Dan di sini poinnya itu makin parahnya itu karena dia melakukan itu dengan sengaja. Ali itu kan Islam ya, jadi kenapa saya yang disayangkan mereka sengaja mengupload. Maka nyanyi lagu Rasulullah pakai kepanasan ormas Islam yang ada di kawasan Medan dan Utara pakai ini sempak itu membuat yang melecehkan Ale. memproses bahwa Siapapun pasti nggak terima kan itu. Walaupun yang apa itu, apalagi sesama Islam juga. Untuk saat ini saya dipanggil Abah Salman, DPC KUI Medan Labuan. Allahu Akbar. Oke, lanjut ini langsung melakukan. Ini akan kita tindak lanjuti laporan yang lebih lagi ke Polres Belawan. Nah, lebih dari Kapolres Belawan berarti mesti diangkut juga. Adik kita yang sudah Ini mengakui sengaja mereka membuat itu. kejadian baru sebulan yang lalu, kasus yang sebelumnya. Ini udah kejadian lagi. Orangnya masih panas ini, jadi ya kepolisian. Kita hari ini sensitif masih ya. Jadi sebetulnya harus hati-hati umat gitu. Islam marah dengan perbuatan yang melecehkan itu. Ya, umat Islam marah, jadi kita Pasti marah lah kalau ormas gitu. dari berbagai elemen kita akan mengadu ke sana bahwasanya kita tidak mau hal seperti ini, pemuda-pemuda Islam akan berbuat seperti itu lagi atau melecehkan agama kita sendiri. Oke, saya rasa bubar, tidak ada lagi yang dipermasalahkan. Tertib, kita akan bubar, jangan Parah ada loh. kegiatan-kegiatan di area ini. Kita akan berangkat ke Polres. Kemarin aku juga Setuju? udah ngomong pihak yang di pihak Ale. Ini dari Ntar dulu ya. Ini waktu penangkapannya di dalam ya. Dengan lagu-lagu Baca itu. Dia udah gagap kalau kita tengok psikologinya di sini ya. Tengok psikologinya dia di sini itu udah mau berbohong nggak bisa. Dia udah ngeluarin kata-kata jujur, udah kagok, udah takut gitu kan, karena udah flashback ke masalah dia yang sebulan yang lalu gitu loh. Jadi kalau kita lihat di sini itu dia udah turun kali ya, nengok raut wajahnya itu udah gemetar-gemetar gitu ya. Yang kemarin tuh aku lihat dia permohonan maaf yang waktu bilang itu udah takutan. Jadi kemarin aku sempat ngelepon, tapi dia yang ikut telepon ini nggak mau campur-campur masalah ini. Jadi aku ambil infonya aja. Kan nggak semuanya tahu ya siapa si Ale ini atau apa masalahnya. Kan udah aku jelasin semua tadi. Yang masalah terakhirnya itu seperti ini. Kita tonton langsung videonya. Cuman lah kalian lihat nilai seperti ini. Ini agak aku blur nanti ya waktu dia bangkit ya.
Suaranya bagus bang, cover doang gitu kan nggak masalah gitu, dimasukin ke apanya Instagram Ali udah banyak juga yang nonton. Karena Ali ini kalau kulihat apa yang dibuat pun orang tetap mencari-cari, tetap mau nonton karena orang udah kadang suka sama dia. Seperti itu gimana kalian nilai kan. Oke. Jadi aku dapat info dari sana, dari rekannya yang tahu si Ale ini nggak masuk penjara, nggak ditahan. Dia tahanan masih dalam pemeriksaan, mungkin tahanan luar lah ya pemeriksaan. Dia belum di penjara, masih di luar. Rambut bang, rambut. Turun lagi. Ya, doakan aja buat Ale yang terbaik dan semoga kejadian ini tidak terjadi lagi kepada kita dan kawan-kawan YouTuber lainnya. Dan ingati juga kalau aku mana tahu, aku kan kontenku ekstrim-ekstrim juga itu ya. Jadi aku mewakili juga. Aku udah pernah kejadian karena ke polisi dulu 2018 awal nggak salah ya. Ntar video gue reaction juga, video nggak pernah aku upload tapi nanti aku upload karena masalah ini. Oke, buat kalian tetap ikut anjuran pemerintah karena ini makin gawat nih. Di kotaku aja yang kecil ini aja udah ada yang meninggal 1 orang, dan udah ada yang tadi berita tadi pagi tadi aku dapat itu udah ada yang positif corona. Oke. Jadi buat kita hati-hati, jaga diri, tetap ikut anjuran pemerintah agar kita terputus dari COVID-19 ini. Tapi ya menurutku sih kalau daripada kita mati karena kelaparan di rumah aja nggak cari makan, lebih bagus kita mati karena kena corona, ya kan? Karena udah sama juga kita di rumah kalau nggak cari duit, nggak ada punya simpanan, karena kan nggak semua kalangan itu sama. Tapi kalau kita semua digaji oleh pemerintahan, ya kan, mungkin bisa kita di rumah aja, kan itu, ya kan? Oke, mungkin itu saya dari saya. Doa juga semoga Allah segera mencabut wabah yang ada di bumi ini. Oke, aku rindu nongkrong, aku rindu ketemu teman-temanku lagi. Oke, udah itu aja. Thank you for watching this video. I'm Jabal Tarik. See you in the next video. Bye bye.